Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safatasya Kamila, NIM-nya 2210150777. Di sini saya akan menjelaskan tentang amnesia. Apa itu amnesia? Amnesia adalah kondisi hilangnya daya ingat. Ingatan yang hilang biasanya meliputi kejadian atau pengalaman di masa lalu, informasi dan fakta yang pernah diketahui sebelumnya. Jenis amnesia berdasarkan gejalanya. Ada anterograde, sulit membuat ingatan diri. Gangguan ini dapat bersifat sementara, tetapi dapat juga permanen. Retrograde, tidak dapat mengingat informasi atau kejadian di masa lalu. Transien global, hilangnya ingatan pada kondisi ini biasanya bersifat ringan dan sementara. Gejala umum amnesia, yaitu kesulitan untuk mempelajari informasi yang baru diterimanya, kesulitan untuk mengingat peristiwa masa lalu dan informasi yang baru, mengalami gangguan neurologis seperti gerakan dan tremor yang tidak terkoordinasi, sering mengalami kebingungan atau disorientasi, mengalami gangguan pada memori jangka pendek atau seluruh memori, dan kesulitan dalam mengenali wajah atau lokasi. Penyebab amnesia. Amnesia dapat berupa organik, cedera otot, tumor otak, kejang atau fungsional, stres, kecemasan, atau depresi. Memori-memori yang hilang. Ada peristiwa-peristiwa yang berkesan, seseorang yang berpengaruh dalam hidup, dan informasi penting yang dimiliki sebelumnya. Kapan harus periksa ke dokter? Yaitu mengalami kehilangan memori tanpa alasan yang jelas, cedera kepala, kebingungan, atau disorientasi, dan tidak dapat mengenali lokasi Anda. Lalu segera periksa ke dokter. Pengobatan amnesia dengan cara terapi. Terapi okupasi, penderita akan diberi pelatihan untuk membantu mengingat hal-hal yang dilupakan. Hipnosis. Pengobatan ini dapat merelaksasikan pasien dengan metode yang disebut regresi usia, yang dimungkinkan untuk mengembalikan ingatan yang hilang, dan menggunakan alat bantu gadget seperti smartphone untuk membuat catatan harian, pengingat, dan sebagainya. Menyimpan daftar kontak beserta foto pemilik kontak juga mungkin dapat membantu. Cara diagnosis amnesia. 1. Menanyakan riwayat medis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga tes kognitif, dan keempat tes diagnostik. Risikonya, operasi otak, cedera kepala atau trauma, stroke, penyalahgunaan alkohol, dan kejang-kejang. Pemicu rusaknya fungsi ingatan otak. 1. Demensia, kehilangan ingatannya secara bertahap, mulai dari ingatan-ingatan yang baru, dilanjutkan dengan memori yang lama, dan yang anoksia, kekurangan kadar oksigen, dapat memengaruhi keseluruhan otak Anda dan memicu terjadinya hilang ingatan. Yang ketiga, kerusakan pada hipokampus, yaitu sel-sel otak yang berperan mengatur ingatan ini bersifat lebih rapuh dan memakan banyak energi. Ketika hipokampus mengalami kerusakan, akan kesulitan membentuk ingatan baru. Keempat, cedera kepala. Kondisi gegar otak juga dapat mengganggu ingatan Anda selama beberapa jam, hari atau minggu sebelum dan sesudah Anda mengalami kecelakaan. 5. Konsumsi alkohol. Minum alkohol berlebihan dapat jangka waktu singkat dapat menyebabkan pingsan atau blackout. Secara tidak sadar akan sulit membentuk ingatan atau memori baru. 6. Trauma atau stres. Trauma atau stres yang parah dapat menyebabkan juga hilang ingatan bersifat disosiatif. Kelainan identitas disosiatif dapat menyebabkan penderitanya sering melamun dan cenderung melupakan identitas dirinya. Cara mencegah amnesia. Hindari penggunaan alkohol atau obat berlebih, pakai pelindung kepala saat berolahraga, tetap aktif secara mental dan fisik. Konsumsi makanan yang sehat dan untuk jantung, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein rendah lemak. Jaga tubuh tetap terhidrasi, minum banyak air putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih.